Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Sapno akan menceritakan tentang apa itu mimpi-mimpi Muhammad Qasim. Muhammad Qasim memiliki mimpi-mimpi yang luar biasa bagiku. Mimpinya ini mencakup banyak hal tentang akhir zaman. Ada dalam mimpi Muhammad Qasim bahwa Allah akan penuhi janji-janjinya selama 13 tahun ke depan. Mimpi ini terjadi pada tahun 2015. Banyak mimpi Muhammad Qasim menceritakan tentang terjadinya Ghazwa Ihen, Perang Dunia Ketiga, kemunculan Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ghazwa Ihen dalam bahasa Arab menyiratkan tentang suatu perang yang dipandu atau didasari oleh keyakinan bukan bertujuan mendapatkan keuntungan materialistis atau penguasaan teritorial. Sehingga Ghazwa Ihen dapat dimaknai sebagai perang suci menghadapi India. Ungkapan Ghazwa Ihen merujuk pada beberapa hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Sunan An-Nasai. Abu Hurairah mengatakan, utusan Allah berjanji bahwa kita akan menyerang India jika aku hidup cukup lama untuk melihatnya. Maka aku akan mengorbankan diriku dan kekayaanku. Jika aku terbunuh, maka aku termasuk ke dalam golongan syahid. Dan jika aku selamat, maka aku akan menjadi Abu Hurairah al-Muharrar, yaitu yang terbebas dari api neraka. Diriwayatkan bahwa Tauban, budak yang dibebaskan dari Rasulullah, berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada dua golongan dari umatku yang Allah akan bebaskan dari api neraka, yaitu golongan yang akan menyerang India dan golongan yang akan bersama Isa bin Maryam. Seperti dalam mimpinya Muhammad Qasim. Muhammad Qasim berusaha untuk menemui kepala tentara Pakistan untuk memberitahukan bagaimana Pakistan dan India yang ia lihat di dalam mimpinya. Namun kepala tentara India tidak mendengarkan dengan baik. Berikut ini isi mimpinya Muhammad Qasim. Aku memberitahu tentang Ghazwa Ihen, perang India, kepada kepala tentara Pakistan. Aku juga memberitahu dia tentang bagaimana kekacauan akan terjadi dan situasi akan lepas kendali, dan bagaimana perang dunia ketiga akan dimulai. Dan juga apa yang seharusnya menjadi strategi Pakistan. Aku juga berkata kepadanya bahwa umat Islam di dunia akan melihat kemenangan pertama mereka di Ghazwa Ihen, dan bagaimana tentara harus merencanakannya. Setelah mendengarkan kata-kataku, kepala angkatan bersenjata berkata, dengarkan aku Qasim, ini semua adalah mimpi dan mereka tidak memiliki hubungan dengan kejadian nyata. Kami melakukan segalanya untuk membela Pakistan. Ini adalah waktu yang sulit sekarang. Tetapi kami akan mengatasi semuanya. Mimpi itu pun berakhir di sana. Sangat disayangkan. Namun inilah kenyataannya. Memang sulit untuk menjelaskan bagaimana ia harus menyampaikan perkara ancaman negara dengan sebuah mimpi. Namun pada dasarnya, ia hanyalah menjalankan perintah untuk menyebarkan mimpinya, menyelamatkan umat Islam terutama negara Pakistan. Hanya melalui mimpi inilah petunjuk akhir zaman pada umat Islam, dikarenakan tidak ada lagi Nabi di sisi kita, dengan tetap memegang Al-Quran dan Sunnah. Apa yang Muhammad Qasim alami dalam mimpinya? Ia melihat bahwa Pakistan akan melawan India yang disebut Ghazwa Ihen. Sekarang, negara manakah yang sangat memungkinkan untuk terjadinya peperangan melawan India itu?
selain negara Pakistan, yang mana kedua negara ini sudah sejak lama memiliki konflik. Inilah mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Hanya sebatas menyampaikan mimpinya saja ketika Muhammad Qasim diwawancarai di beberapa media Pakistan. Tidak melebihi atau mengurangi mimpinya ataupun memberikan asumsi kepada media yang meliputnya. Ketika diwawancarai, selain hanya mimpi yang ia alami saja, yang ia ceritakan, yang ia sampaikan. Disinilah aku melihat bahwa Muhammad Qasim ini benar-benar berbeda. Ketika ia diwawancarai, seolah terlihat amanah, tidak ada hasrat kepentingan pribadinya. Bagaimana aku bisa mengatakan demikian? Itu karena dia benar-benar hanya menyampaikan mimpinya saja ketika diwawancarai. Sudah banyak videonya yang ia jelaskan hanya soal mimpinya itu. Jika ia ada kepentingan pribadi, tentu ia sudah melakukan hal-hal yang akan membuat kesuksesan pribadinya itu sejak awal. Sebagaimana jawaban Muhammad Qasim ketika ia dipertanyakan soal apakah ia memiliki kepentingan pribadi atau tidak. Begini jawabannya. Bahkan hari ini pun kamu dapat menemukan dan mencari postingan pertamaku yang aku buat di internet ketika aku mulai menyebarkan mimpi-mimpiku. Kamu dapat menganalisa itu dan menilai sendiri bahwa hal ini bukan suatu agenda yang direncanakan. Postingan-postingan itu tidak profesional dan tidak direncanakan. Postingan-postingan yang awalnya aku sebar di Facebook dan YouTube, kamu dapat menganalisanya di dalam bahasa Inggris yang digunakan dalam postingan tersebut, dan kamu akan dengan mudah menentukan bahwa postingan-postingan ini adalah berasal dari seorang dari kelas 5 atau 6 sekolah dasar yang berusia sekitar 9 atau 10 tahun. Bila suatu agensi akan mengorbitkan seseorang, maka mereka akan melakukan dengan sangat profesional dan mereka tidak akan ingin terlihat kurang dalam hal apapun dalam strateginya. Bahasanya akan sangat profesional, kandungannya diatur. Semua sejarahku ada di internet dan kamu dapat menilainya sendiri. Yang terpenting adalah bila sebuah agensi akan mengorbitkan seseorang, maka mereka akan memilih seseorang yang secara personality telah terkenal atau telah memiliki pengikut di antara orang-orang. Mengapa suatu badan pembentuk atau agensi memilih seseorang seperti aku yang bahkan tidak dikenal baik di lingkungan tetangga? Itulah jawaban Muhammad Qasim bin Abdul Karim terkait ditanyakan apakah ada kepentingan pribadinya tersebut atau tidak. Mungkin sampai di sini tentang mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Teruslah perhatikan mimpi-mimpi Muhammad Qasim ini. Amatilah semua mimpi-mimpinya secara lengkap. Barulah beri penilaian terhadap isi mimpinya itu. Apa maksud dan tujuan ia menyebarkan mimpi-mimpinya. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah menggantikan kuota kalian dengan rezeki yang lebih banyak. Jangan lupa untuk subscribe channel Revolusi World Official dan klik tombol loncengnya agar tetap bisa mendapati notifikasi video-video dari channel ini. Terima kasih atas waktunya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.